Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani dengan NIM 188205036 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pancasakti Bekasi. Hari ini saya akan membawakan presentasi tentang pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Supriyadi STP MPD. Abstrak. Kecerdasan emosional sangat mempengaruhi sikap dan perilaku siswa dalam kehidupannya. Akan tetapi, kebanyakan program pendidikan hanya berpusat pada kecerdasan akal atau intelektual saja. Padahal yang diperlukan sebenarnya adalah bagaimana mengembangkan kecerdasan hati seperti ketangguhan, inisiatif, optimis, kemampuan beradaptasi yang kini telah menjadi dasar penilaian baru. Sehingga dengan mengkaji kecerdasan emosional ini diharapkan dapat mendapatkan pemahaman yang baik sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran. Dan untuk mewujudkan prestasi belajar yang diharapkan, makalah ini dibuat dari berbagai referensi penelitian untuk memahami pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam yang diharapkan dapat bermanfaat untuk banyak orang. Pendahuluan. Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan proses pendidikan. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan hanya bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Banyak faktor yang dapat menentukan kualitas hasil belajar, baik faktor internal maupun eksternal saling mempengaruhi dalam proses belajar individu. Faktor internal meliputi fisik dan psikis, seperti motivasi, bakat, minat, dan tingkat kecerdasan. Dan faktor eksternal diantaranya adalah lingkungan sosial dan lingkungan alam. Salah satu faktor internal yang sangat berpengaruh ialah tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh siswa. Belakangan ini, semakin banyak kajian yang menyorot secara kritis pentingnya peran kecerdasan emosional dalam mewujudkannya. Kajian teori pertama, kecerdasan emosional atau emotional quotient. Istilah EQ atau kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan oleh Salovey dan Mayer. Namun konsep EQ dipopulerkan oleh Goleman pada tahun 1995. Jordan mengemukakan bahwa kecerdasan emosional memegang peranan penting untuk memprediksi kinerja suatu tim. Segal mengatakan bahwa emosi dan akal adalah dua bagian dari satu keseluruhan, di mana wilayah EQ adalah hubungan pribadi dan antar pribadi. EQ bertanggung jawab atas harga diri, kesadaran diri, kepekaan sosial, dan kemampuan adaptasi sosial. Sementara itu, Reuven Bar-On menjabarkan EQ ini ke dalam 5 domain yang terdiri dari domain intrapribadi, antar pribadi, pengendalian stres, penyesuaian diri, dan suasana hati umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa EQ adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan pribadi dan kemampuan sosial. Kedua, ada hasil belajar. Menurut Gen, belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas yang dimaksud adalah tidak sebatas memiliki keterampilan atau skill, namun lebih dari itu, yaitu lebih paham secara mendetail sehingga benar-benar menguasainya. Setelah belajar, orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Timbulnya kapabilitas itu adalah dari stimulasi yang berasal dari lingkungan dan proses kognitif yang dilakukan oleh pembelajar. Dengan demikian, belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulatif lingkungan melewati pengelolaan informasi menjadi kapabilitas baru. Menurut Gen, belajar adalah interaksi antara keadaan internal dan proses kognitif siswa dengan stimulus dari lingkungan. Proses kognitif tersebut menghasilkan suatu hasil belajar. Hasil belajar tersebut terdiri dari informasi verbal, keterampilan intelek, keterampilan motorik, dan sikap. Hasil belajar ini diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, di mana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa kata atau huruf atau simbol 40. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku secara keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, dapat penulis simpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu hasil yang diperoleh siswa
setelah siswa tersebut melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran serta bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang dengan melibatkan aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Ketiga, ada peranan dan tugas guru pendidikan agama Islam. Pertama, peranan guru. Seorang guru dalam melaksanakan aktivitas keguruannya memiliki banyak peran yang harus dilaksanakan. Di antaranya dalam kegiatan belajar mengajar, di mana seorang guru sangat memiliki pengaruh yang besar sekali terhadap keberhasilan kegiatan belajar mengajar agar tujuan pendidikan dapat terwujud dengan baik. Menurut Dr. Randes M. Uzair Usman, peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan pengembangan peserta didik yang menjadi tujuannya. Tugas guru. Salah satu faktor yang paling menentukan dalam proses pembelajaran di kelas adalah guru. Tugas guru yang paling utama adalah mengajar dan mendidik. Sebagai pengajar, guru merupakan peranan aktif atau medium antara peserta didik dengan ilmu pengetahuan. Secara umum dapat dikatakan bahwa tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh guru adalah mengajak orang lain berbuat baik. Tugas tersebut identik dengan dakwah Islamiyah yang bertujuan mengajak umat Islam untuk berbuat baik. Uzair Usman menjelaskan beberapa tugas guru, diantaranya tugas profesional, tugas kemanusiaan, dan tugas kemasyarakatan. Penutup. Mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam serta mampu mendorong peserta didik untuk senantiasa belajar dalam berbagai kesempatan melalui bermacam-macam sumber dan media, menciptakan suasana belajar yang menarik perhatian peserta didik, menyampaikan materi sesuai dengan kemampuan dan perkembangan peserta didik, dan melatih peserta didik untuk meningkatkan kecerdasan emosional sehingga ada pengaruh positif yang signifikan antara kecerdasan emosional dan hasil belajar pendidikan agama Islam. Demikian adalah daftar pustaka yang saya dapatkan dari 5 web. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.